Hai, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan program linear, di mana kita sebelumnya telah mempelajari daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem perbiasamaan. Jadi hari ini kita akan menentukan apa itu nilai optimum. Yang kedua, kita akan menentukan apa itu fungsi tujuan. Kemudian kita akan membahas contoh soal untuk menentukan nilai optimum dari suatu ketidaksamaan linear. Nilai optimum adalah nilai maksimum atau minimum dari suatu sistem pertidaksamaan. Kemudian, fungsi tujuan adalah fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai optimum. Jadi dari suatu pertanyaan atau dari suatu persoalan nanti akan diberikan nilai optimumnya. Apakah yang ditanya nilai maksimum maupun nilai minimum. Kemudian, fungsi tujuan adalah fungsi yang diberikan kepada suatu sistem pertidaksamaan yang akan kita tentukan nilai optimumnya, yaitu tadi nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, berikut seperti contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum yang memenuhi fx, y sama dengan 2x plus 3y untuk sistem pertidaksamaan berikut. Ya, jadi kalau kita lihat nilai optimum itu adalah dalam pertanyaan ini, dalam soal ini yang dikatakan nilai optimum atau yang ditanyakan nilai optimum adalah nilai maksimum. Jadi nilai yang paling besar. Kemudian fungsi tujuannya adalah ini fx, y sama dengan 2x plus 3y. Nah, ini adalah sistem pertidaksamaannya. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan dulu atau kita sketsa dulu persamaan garis. Ya, jadi kita ada 4 buah garis di sini. Ya, 4 buah garis yang akan kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya dulu seperti biasa. Ya, yang pertama adalah garis dari x plus y, kita buat persamaannya dulu sama dengan 4. Seperti biasa kita tentukan 2 titik untuk menentukan gambar atau sketsa dari suatu persamaan garis. Ya, nah saya anjurkan kita menggunakan titik x-nya 0. Kita coba substitusikan, kalau x-nya 0 mendapatkan y-nya 4. Kemudian kalau y-nya yang 0, kita mendapatkan x-nya yang 4. Sehingga titiknya adalah x, y 0,4 dan 4,0. Nah, kita coba sketsa persamaan garisnya. Kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya, kemudian kita tentukan titik 0,4, x-nya 0, y-nya 4 di sini. Kemudian 4,0, x-nya 0, y-nya 4 di sini. Ya, kemudian kita tarik garis lurus. Sketsanya jadi seperti ini, ya. Kemudian kita tentukan daerah arsirannya apakah berada di bawah garis tersebut, apakah di atas garis tersebut dengan cara menguji titik. Ya, kita boleh mengujikan titik 0,0 ke pertidaksamaan garis ini, yaitu x plus y kurang dari sama dengan 4. Kita substitusikan x-nya 0, y-nya 0. Kurang dari sama dengan 4, maka 0 kurang dari sama dengan 4. Maka kalau kita melihat ini berarti memenuhi. Sehingga daerah arsirannya adalah daerah yang membuat titik 0,0 ya, yaitu di sini. Sehingga kita bisa mengarsir daerahnya di bawah garis ini. Oke, ini adalah daerah arsirannya, yaitu berada pada di bawah garis ini. Kemudian kita ujikan titik yang kedua, yaitu x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Ya, kita tentukan dulu persamaannya atau sketsa garis dari persamaan x plus 2y sama dengan 6. Sama kita tentukan dulu beberapa titik atau minimal 2 titik untuk menentukan sketsa garis persamaan ini. Ya, boleh kita gunakan 0 dan 0 lagi. Kalau x-nya 0, y-nya mendapatkan 0, 2y sama dengan 6, maka y sama dengan 3. Kemudian kalau kalau y-nya yang 0, maka x-nya kita mendapatkan 6. Sehingga kita bisa mendapatkan titiknya 0,3 dan 6,0. Ya, 0,3 di sini dan 6,0 di sini. Ya, kita sketsa lagi persamaan garisnya. Ya, ini adalah persamaan garisnya yang berwarna merah. Kemudian kita tentukan lagi daerah arsirannya apakah berada di atas garis berwarna merah ini atau berada di atas di bawah garis berwarna merah ini, ya. Kita uji dengan titik 0,0, ya. Kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan ini, x plus 2y kurang dari sama dengan 6, maka 0 ditambah 2 dikali 0
kurang dari sama dengan 6, maka ini pasti hasilnya 0, kurang dari sama dengan 6, sehingga kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ini juga daerah yang memenuhi. Sehingga kita arsir juga di bawah garis yang berwarna merah. Nah, ini daerah arsirnya berada di bawah garis berwarna merah, sehingga kita sudah bisa mendapatkan daerah arsiran untuk persamaan atau sistem pertidaksamaan yang kedua, pertidaksamaan garis yang kedua. Nah, kemudian ini ada pertidaksamaan garis yang ketiga, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Artinya ini yang diarsir adalah di sebelah kanan ya, dari X lebih dari 0. Kemudian kita juga melihat ada juga arsiran bahwa Y lebih besar sama dengan 0. Artinya untuk Y yang positif ke atas, dari 0 sampai ke atas. Nah, sehingga kita mendapatkan daerah himpunan penyelesaian yang terbatas ke sini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Nah, kemudian kita akan menentukan ini yang namanya kita menggunakan titik pojok. Jadi ini kita menentukan nilai maksimum atau nilai minimum itu dengan metode titik pojok. Titik pojok itu apa? Titik pojok itu adalah yang titik-titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ini. Nah, kalau kalian bingung, kita bisa mengetahui titik pojok itu merupakan perpotongan dua garis dalam suatu daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat ini ada perpotongan dua garis ya. Ini adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Ini adalah titik pojoknya di sini. Kemudian ini adalah titik pojok di sini. Kemudian ini ada lagi titik pojok di sini. Ini ada lagi titik pojok di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat ada 4 buah titik pojok di sini ya. Kita kasih nama ini titik A. Kemudian ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, titik pojok inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum yang diminta oleh soal. Ini kebetulan yang diminta adalah nilai maksimum. Sehingga ini titik-titik inilah yang akan kita substitusikan ke sini. Kemudian, mungkin ada pertanyaan, Pak, bagaimana cara menentukan perpotongan dua buah garis ini? Ya, ini adalah dua buah garis yang harus memang kita tentukan himpunan atau titik potongnya ini. Biasanya kalau dari sini kan gambarnya udah kelihatan nih, gambarnya udah bagus sehingga bisa langsung kelihatan bahwa titik potongnya 2,0. Nah, bagaimana kalau gambarnya masih belum rapi? Apakah memang pas di 2,2 ya maksud saya ya? Atau melenceng nih, bisa saja 1,5,2 kan gitu ya. Maka kita bisa dengan mencoba substitusi eliminasi kedua titik tersebut. Ya, yang pertama adalah ini. Yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 6. Kita bisa eliminasi, kurangkan. Kemudian ini habis, Y min Y adalah min Y ya. Kemudian 4 kurangi 6 adalah min 2. Sehingga kita mendapatkan Y nya sama dengan 2. Kemudian kita substitusikan ke sini ya. X plus 2 sama dengan 4. Maka kita mendapatkan X sama dengan 2. Sehingga kita mendapatkan titik potong ini adalah C ini adalah 2,2. Oke ya. Sehingga kita mendapatkan 4 buah titik pojok ya, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Di mana titik A adalah 0,0. Kemudian titik B adalah 4,0. Titik C yang kita dapatkan tadi yaitu 2,2. Kemudian titik D juga 0,3 ya. Nah, kita substitusikan titik-titik ini ke fungsi tujuan ya. Fungsi tujuannya adalah fx, y sama dengan 2x plus 3y. Nah, kita substitusikan saja. X-nya 0, Y-nya 0, maka 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0, hasilnya 0. Oke, ini tidak mungkin nilai maksimum ya. Kemudian titik B yaitu 4,0, X-nya 4. 2 dikali 4 ditambah 3 dikali 0, hasilnya adalah 8 ya. Oke, nilainya di sini ya. Kemudian kita substitusikan titik 2,2 di sini. Berarti 2 dikali 2 ditambah 3 dikali 2 ya. Maka 2 kali 2 4, 3 kali 2 10. Oke. Ya, totalnya 10. Kemudian 0,3 berarti X-nya 0.
Ya, 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 3 ya. Maka sama dengan 9. Nah, sehingga kita mendapatkan inilah nilai maksimum. Nah, itulah tadi pembelajaran kita menentukan nilai optimum fungsi tujuan dari suatu sistem ketidaksamaan linier. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di komentar. Ya, tetap jaga kesehatan. Keep spirit high.